Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang penting banget di dunia perkuliahan, yaitu hakikat, visi, dan misi dari pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan kita kali ini dipandu oleh kerangka pemikiran dari Bapak M. Fajrin, seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, perjalanan kita akan melewati 6 poin utama. Kita mulai dari pertanyaan mendasar soal tujuan kita kuliah, terus kita bedah apa itu hakikat PKN, visi misinya, dasar hukumnya apa, sampai akhirnya kita lihat seperti apa sih sosok warga negara ideal yang mau dibentuk. Yuk, kita mulai aja. Oke, bagian pertama lebih dari sekedar lulusan. Di sini kita coba renungkan lagi, apa sih sebetulnya tujuan utama kita menempuh pendidikan tinggi? Ini pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya dalam banget. Apa sih tujuan akhir kita mengenyam pendidikan tinggi? Apakah cuma buat dapat ijazah dan jadi seorang profesional yang jago di bidangnya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Menjadi sarjana cerdas itu tentu saja penting banget. Tapi, pendidikan kewarganegaraan atau PKN ngajak kita untuk naik satu level lagi. Nggak cukup cuma cerdas, tapi juga harus jadi warga negara yang baik. Jadi, ini bukan cuma soal otak, tapi juga soal hati dan karakter kebangsaan. Terus pertanyaannya, di mana caranya PKN bisa membangun karakter itu? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan gali lebih dalam hakikat PKN sebagai pendidikan nilai dan karakter. Kalau kita lihat dari kacamata akademis, menurut Nu'man Somantri, inti dari PKN itu adalah pendidikan demokrasi politik. Tujuannya apa? Jelas banget, untuk melatih mahasiswa supaya bisa berpikir kritis, analitis, dan yang paling penting, bisa bertindak secara demokratis. Dan semuanya itu harus punya pegangan, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Definisi tadi bisa kita pecah jadi 3 fungsi utama yang powerful banget. Pertama, mengembangkan civic intelligence atau kecerdasan sebagai warga negara. Kedua, mendorong civic participation. Jadi kita nggak cuma jadi penonton tapi ikut berpartisipasi. Dan yang ketiga, membangun civic responsibility atau rasa tanggung jawab kita. 3 hal ini nih yang jadi pondasi warga negara yang efektif. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang gimana cara mencapainya? Apa sih peta jalannya? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan lihat visi dan misi yang jadi panduan buat pendidikan kewarganegaraan. Visinya ini dalam banget loh. PKN itu ingin jadi semacam kompas nilai bagi setiap mahasiswa. Tujuannya bukan cuma buat nyetak profesional, tapi lebih dari itu, yaitu membentuk manusia Indonesia yang utuh, punya karakter kuat dan identitas kebangsaan yang kokoh. Visi yang besar tadi lalu dipecah jadi misi atau langkah-langkah yang lebih konkret. Pertama, bantu mahasiswa biar kepribadiannya mantap. Kedua, bikin mereka mampu mengamalkan Pancasila sehari-hari. Ketiga, tumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan puncaknya, yang keempat, adalah mereka bisa menerapkan ilmunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini juga penting banget. Semua ini bukan cuma angan-angan atau sekedar mata kuliah pilihan. Ada landasan hukum yang sangat kuat yang membuat PKN jadi pilar wajib di pendidikan tinggi kita. Dasar hukumnya jelas dan nggak bisa ditawar. Coba kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di situ tertulis, kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi ini bukan pilihan, tapi sebuah fondasi yang dianggap negara itu sangat esensial. Undang-undang itu juga ngejelasin lebih detail. Apa sih isi dari kewarganegaraan itu? Ternyata isinya adalah 4 pilar kebangsaan kita. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu dirancang dengan satu tujuan, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oke, jadi setelah kita bahas semuanya, apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya mau jadi apa? Nah, di bagian kelima ini kita akan lihat wujud dari warga negara ideal yang jadi muara dari semua ini. Gambar ini ngerangkum semuanya dengan sangat baik ya. Ini adalah sebuah proses transformasi. Dari yang tadinya hanya seorang pembelajar yang fokus menyerap ilmu, menjadi seorang warga negara yang punya karakter, yang siap untuk berkontribusi kembali ke masyarakat. Jadi, kalau kita coba bedah, apa aja sih ciri-ciri warga negara yang cerdas dan baik itu? Dari cara berpikir, dia kritis dan rasional. Dari cara bertindak, dia demokratis dan bertanggung jawab. Dari semangatnya, dia punya nasionalisme dan cinta tanah air yang kuat. Dan yang paling penting, dia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagai penutup, pertanyaan ini saya kembalikan ke Anda semua.
Setelah kita paham semua ini, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita masing-masing sebagai individu terdidik akan berkontribusi untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu? Bagi teman-teman yang mau menggali lebih dalam, semua paparan kita tadi itu disusun berdasarkan sumber-sumber akademis dan hukum yang kredibel. Pembahasan kita merujuk pada undang-undang yang fundamental seperti UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, juga karya-karya akademis dari para ahli seperti Kailan, Zubaidi, dan Nu'man Somantri. Ini memastikan diskusi kita punya bobot yang kuat. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini.